Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sekarwati. Sehari-hari saya bekerja menjadi dosen di kampus Universitas Pembangunan Veteran Jakarta dan saya juga staf ahli di DPR RI. Saya juga aktif sebagai pegiat pendidikan, sosial, dan politik. Saya adalah salah satu wasekjen di DPP Partai Golkar. Saya juga waketum KPPG, Kesatuan Perempuan Partai Golkar, dan juga ketua Dewan Pakar dari Pengajian Al-Hidayah. Baru-baru ini saya mengunjungi kediaman Kurnia Mega untuk mendampingi beliau melewati masa-masa sulit ya. Karena saya ngefans dan saya tahu bahwa kondisi beliau saat ini memang sedang butuh pendampingan, butuh perhatian, butuh pertolongan gitu. Jadi saya berharap bahwa Kurnia Mega bisa mendapatkan solusi terhadap masalahnya saat ini. Memang ada beberapa atlet yang juga punya permasalahan yang sama dengan Kurnia Mega. Oleh karena itu, dari kasus Kurnia Mega ini, saya ingin mengingatkan kita semua, terkhususnya adalah pemerintah sebagai stakeholder terkait yang paling utama memberikan mekanisme bagaimana melindungi atlet-atlet kita, bukan saja pada saat mereka berjaya, berjasa, bekerja, pada saat masa aktifnya, masa produktifnya, tapi ketika juga mereka misalnya kena musibah ataupun sakit gitu ya, ataupun pensiun gitu loh. Jadi sebetulnya kita harus punya mekanisme itu, bagaimana mengelola para atlet kita, bukan hanya masa jayanya tapi juga pada saat mereka sudah undur dari lapangan. Eksistensi perempuan di dunia politik masih banyak sekali PR-nya, banyak sekali yang masih harus kita dorong, terkhususnya terkait dengan perempuan itu sendiri. Ya, masih banyak perempuan yang masih takut untuk terjun ke politik karena dianggapnya dunia politik itu adalah dunia laki-laki. Sehingga ketika kemarin saja kita membutuhkan banyak caleg perempuan, itu sedikit terkendala karena banyak yang tidak siap ya, atau bahkan banyak yang tidak mau menjadi caleg meskipun mereka sudah lama sekali menjadi aktivis di partai politik. Ya, karena kebijakan yang mengatur hidup perempuan sebagai warga negara adalah melalui kebijakan. Oleh karena itu, intervensi kita di bidang kebijakan itu sangat-sangat memiliki dampak signifikan bagi perbaikan kehidupan perempuan. Melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat itulah, maka kita ingin memperbaiki kualitas hidup perempuan. Nah, tentu saja pembuat kebijakannya itu siapa gitu ya. Karena laki-laki dan perempuan memiliki kepentingan yang sangat personal yang tidak dapat digantikan secara jenis kelamin. Artinya, laki-laki tidak serta-merta bisa menggantikan posisi perempuan. Karena perempuan dan laki-laki itu punya kepentingan yang sangat berbeda dan masing-masing tidak bisa menggantikan satu sama lain. Jadi tetap saja harus ada perempuan juga yang ada di dalam proses pengambilan kebijakan gitu, sehingga isu-isu perempuan tentang peningkatan kualitas hidup perempuan itu juga harus diperjuangkan oleh perempuan. Harus ada perempuan di dalam proses pengambilan kebijakan itu. Makanya perlu perempuan lebih banyak yang masuk ke dalam lembaga-lembaga politik, khususnya salah satunya adalah legislatif atau DPR.
Ya, itu adalah salah satu isu perempuan yang menjadi PR kita ya saat ini, karena ternyata pelecehan ataupun kekerasan terhadap perempuan itu tidak hanya terjadi di level masyarakat yang tidak berpendidikan, tapi bahkan di level masyarakat yang berpendidikan pun itu kekerasan bisa terjadi melalui pelecehan-pelecehan itu. Menurut saya memang harus ada kesamaan kesepahaman di antara perempuan dan laki-laki. Ada batas-batas di mana yang kita sepakati di sini, area ini adalah area sudah mulai kekerasan. Ini sudah mulai pelecehan itu. Jadi satu-satunya cara kita untuk memiliki kesepahaman yang sama itu ya sosialisasi dan advokasinya harus terus gencar dilakukan. Nah, tapi kita juga jangan hanya perempuan, kita juga harus ngajak para laki-laki sebagai mitra kita ya, itu juga harus juga punya pemahaman yang sama, sehingga kadang-kadang kita sosialisasikan, kadang-kadang kita advokasi lebih banyak kepada perempuan-perempuan juga, padahal sebenarnya mitra kita yaitu laki-laki yang punya peran besar melakukan pelecehan itu, yaitu yang harus diadvokasi juga gitu, yang harus diberi sosialisasi soal ini gitu. Sebagai politisi, concern saya adalah memang di dunia pendidikan, bukan saja untuk pendidikan secara umum, tapi memang lebih kekhususan kepada anak muda dan perempuan. Karena saya tahu bahwa investasi bangsa ini yang terbesar harusnya di pendidikan, karena kita punya PR besar di dalam kualitas SDM kita. Gitu. Jadi saya melakukan kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan politik ya, kemudian pendidikan secara umum ya, terus kemudian juga pelatihan-pelatihan ya, pendidikan yang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anak-anak muda. Saya rasa investasi ini sangat penting sehingga tidak boleh diabaikan oleh negara gitu. Sebagai caleg dari Dapil Jatim 5 untuk DPR RI, yaitu Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, saya melihat isu lokalnya yang sekarang sejalan dengan concern saya adalah masalah perempuan, ya, terus kemudian juga masalah anak muda. Salah satu yang menjadi masalah di Kota Malang terkait persoalan perempuan adalah pernikahan dini dan TKW di sana. Malang, angka pernikahan di Malang itu sangat tinggi. Ya, untuk di Jawa Timur angkanya termasuk yang paling tinggi, dan demikian juga dengan jumlah TKW Malang, Kabupaten Malang khususnya termasuk adalah yang berkontribusi besar dalam jumlah untuk TKW di Jawa Timur. Nah, dua persoalan ini yang sudah disampaikan banyak masyarakat, banyak tokoh kepada saya waktu saya turun, yang ini menjadi perhatian mereka dan mereka menginginkan ada solusi terhadap persoalan ini. Nah, di sisi yang lain, sebagai kota pelajar atau kota mahasiswa yang banyak kampus di Malang, banyak mahasiswa yang datang dari berbagai kota di Indonesia. Jadi PR-nya anak muda di Malang yang asli Malang adalah mereka ingin juga bisa eksis sebagai anak muda Malang yang tentu saja memiliki kualifikasi yang berprestasi atau SDM yang punya kualifikasi baik gitu. Jadi ini juga persoalan-persoalan yang nantinya menjadi concern saya untuk saya perjuangkan untuk Dapil Jatim 5. Politik adalah salah satu alat ya, alat kita untuk
berproses berbangsa dan bernegara. Jadi politik itu bukan tujuan. Jadi saya yakin bahwa dengan politik ya, dengan sistem yang kita pilih, dengan cara-cara kita berbangsa dan bernegara ini, maka persoalan-persoalan perempuan ini bisa kita atasi. Gitu loh. Jadi kita juga tidak boleh alergi terhadap politik atau merasa bahwa politik adalah dunia yang terpisahkan dari dunia kita. Karena dunia politik itu sejatinya adalah inherent dalam tubuh kita. Sehari-hari kita mulai melek mata itu sebenarnya kita berurusan semua dengan urusan politik. Ya, sampai ibu-ibu masak di dapur juga urusannya urusan politik, urusannya kebijakan politik. Ya, bagaimana harga-harga, bagaimana mereka dapat akses sembako, itu kan soal kebijakan. Terus juga bagaimana juga persoalan di tempat tidur misalnya, bagaimana kebijakan tentang pembatasan anak karena kita tidak mau bonus demografi kita besar tapi kualitasnya rendah. Banyak hal yang sebetulnya di kehidupan kita sehari-hari itu sangat berkaitan dengan politik. Jadi menurut saya sangat penting bahwa kita khususnya perempuan melek politik dan mau berkontribusi di dalam politik, baik sebagai pelaku maupun sebagai pemilih, baik yang sebagai dipilih maupun sebagai pemilih. Ayo kita aktif berpartisipasi di politik dengan tugas atau pilihan tadi masing-masing. Tapi jangan sampai tidak mau peduli dengan persoalan politik.